Halo Sobat Belajar, ketemu lagi dengan Mang Guru di part 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar IPS kelas 7. Tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi, interaksi sosial, dan menjelaskan konsep dasar ilmu sejarah. Jadi Sobat Belajar, 3 konsep yang akan kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Kedua, interaksi sosial. Dan yang ketiga, konsep dasar ilmu sejarah. Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari kegiatan ekonomi. Sub tema 4. Kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari produksi. Produksi sendiri merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau jasa atau menciptakan barang baru demi memenuhi kebutuhan manusia. Contoh produksi antara lain kegiatan menambang minyak untuk kebutuhan bahan bakar, menanam dan memanen padi dan sayur-sayuran. Ada juga menjahit kain menjadi baju, serta mengolah tanah liat menjadi batu bata atau gerabah. Perlu Sobat Belajar ketahui, jenis produksi dibagi menjadi 2. Ada produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Misalnya produksi roti, produksi mebel, dan produksi pakaian. Sedangkan produksi jasa itu sendiri merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, dan jasa pariwisata. Selanjutnya kita bahas faktor-faktor produksi. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam adalah semua hasil alam berupa benda dan makhluk hidup yang digunakan dalam proses produksi untuk mencapai kemakmuran. Misalnya sayuran, buah-buahan, gas alam, batu bara, dan hutan. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi dengan tenaganya untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya staf bagian produksi dan operator mesin produksi. Yang ketiga ada faktor modal. Faktor modal meliputi semua barang yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Faktor modal dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi lainnya. Dan yang terakhir ada keahlian. Faktor keahlian berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Selanjutnya kita bahas kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi sendiri dibagi menjadi 3. Ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung, kegiatan distribusi antara produsen dan konsumen tanpa perantara. Contohnya, perusahaan roti yang menjual roti secara langsung, dan penjahit yang menyerahkan bajunya secara langsung kepada konsumen. Distribusi semi langsung, dari produsen yang mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, produsen ponsel pintar menjual produknya melalui toko resmi miliknya. Distribusi tidak langsung, kegiatan distribusi dari produsen yang mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil.
Kegiatan yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu sendiri adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang yang meliputi motivasi, sikap, dan selera. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri seseorang yang meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Selanjutnya kita bahas subtema 5, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar perorangan, antara kelompok dan kelompok manusia, atau antara perorangan dan kelompok manusia yang saling memengaruhi. Syarat-syarat terjadinya interaksi ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Ada kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Kontak sosial secara langsung adalah bertemu di tempat yang sama saling bertukar cerita. Sedangkan kontak sosial secara tidak langsung terjadi melalui media perantara seperti via telepon atau media sosial. Syarat yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat berupa ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dibagi menjadi dua, ada verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan, sedangkan nonverbal menggunakan simbol-simbol, misalnya berupa gestur tubuh dan bahasa isyarat. Sobat belajar, selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif. Asosiatif itu sendiri interaksi yang mengarah pada persatuan. Di sini ada tiga, ada kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kerjasama. Usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya saling mendukung, bersinergi, dan membantu. Kerjasama ini dapat menghasilkan kerukunan. Bentuk-bentuk kerjasama antara lain bargaining, koalisi, joint venture, dan koperasi. Dan selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan dan mencegah membesarnya suatu pertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi antara lain toleransi, koersi, mediasi, dan konsiliasi. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan berbeda dan menjadi satu menjadi kebudayaan baru. Tetapi kebudayaan asli dari kelompok tersebut masih ada. Contohnya bangunan Masjid Demak yang beratap bertingkat layaknya candi Hindu. Selanjutnya ada disosiatif. Disosiatif sendiri adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Di sini ada tiga bentuk. Yang pertama, persaingan. Persaingan merupakan usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing. Upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Contohnya, perusahaan-perusahaan dalam memperebutkan daerah pemasaran. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi merupakan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan terhadap pihak lain, sehingga menimbulkan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Pertentangan merupakan usaha yang bertujuan menyingkirkan lawan, biasanya disertai kekerasan dan ancaman. Sobat belajar, selanjutnya kita bahas subtema 6, konsep dasar ilmu sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata sajaratun, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang suatu hal peristiwa dalam suatu kesinambungan. Ciri-ciri sejarah yaitu unik, abadi, dan penting.
Peristiwa sejarah itu unik karena hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang kembali. Peristiwa sejarah dikatakan abadi karena tidak akan pernah berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa sejarah itu penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar. Unsur-unsur sejarah ada 3, ada ruang, waktu, dan manusia. Ruang yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa sebagai bukti sejarah yang nyata. Dan waktu, unsur sejarah yang berkaitan dengan waktu, terjadinya peristiwa bersejarah dan dapat menjelaskan kronologi dalam kajian sejarah. Yang ketiga ada manusia. Manusia itu unsur terpenting dalam sejarah karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dengan manusia. Sobat belajar, selanjutnya kita bahas sumber-sumber sejarah. Ada sumber tertulis. Sumber sejarah tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga atau dokumen tertulis. Ada piagam, dokumen babat, kronik, biografi, buku harian, memoar, jurnal, surat laporan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada sumber benda. Di sini ada monumen seperti piramida, candi, masjid, gereja, makam, dan patung, dan juga ada yang lain-lainnya. Sumber ketiga ada sumber lisan. Kesaksian lisan dari pelaku atau saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah disebut oral history. Dan yang kedua ada oral tradition, berupa cerita rakyat seperti mitos, legenda, dan dongeng, atau kenangan masyarakat umum. Akhirnya pembahasan tema 1 sudah tuntas kita bahas bareng-bareng. Terima kasih buat sobat belajar yang sudah belajar bareng-bareng sama Mang Guru. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.